Selamat malam. Pada kesempatan pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Ibu Lia Nuraini SHMH, dan apresiasi juga saya sampaikan dan ucapan bersemangat buat teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum Paralel Umrah Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas akademik pada konten digital video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa paparan materi berkaitan dengan hukum keperdataan, yakni dengan tema hukum kebendaan. Pada pembahasan kali ini, tema yang akan saya sampaikan pada materi hukum kebendaan ini dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, yakni pengertian benda dan hukum benda, sistem hukum benda, macam-macam benda, pengertian hak kebendaan, ciri-ciri hak kebendaan menurut Undang-Undang PA, cara memperoleh dan terhapusnya hak kebendaan itu sendiri. Kita lihat pada posisi pertama dari sisi teori, pengertian benda dan hukum benda. Kita lihat pada pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Jadi hukum benda pada tataran teori merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Nah, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kita lihat selanjutnya pada sistem hukum benda itu sendiri. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Selanjutnya kita melihat pada posisi beragam macam kebendaan. Kita coba melihat pada pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Ini tertuang dalam pasal 509 KUH Perdata. Kemudian benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya kita melihat apa itu hak kebendaan. Pengertian kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan bagian dari hak keperdataan. Nah, ciri-ciri hak kebendaan itu sendiri terbagi pada posisi antara lain mutlak. Ya, dia bersifat mutlak, absolut ya. Mengikuti bendanya atau droit de suite. Kemudian yang terjadi lebih dulu tingkatannya lebih tinggi. Lebih diutamakan, hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu benda tersebut. Kemudian pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun.
Selanjutnya kita melihat pada pembedaan hak atas kebendaan itu sendiri. Hak-hak yang berkenaan dengan tanah atau yang sudah dicabut dari buku 2 KUH Perdata adalah: 1. Hak milik, egendom, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai pekarangan, hak memungut hasil, hak sewa tanah dan bangunan. Hak-hak kebendaan atas tanah tersebut diatur dalam UU PA nomor 5 tahun 1960. Selanjutnya, hak-hak kebendaan dibedakan atas hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, yakni diantaranya yang bersifat memberikan kenikmatan atas benda milik sendiri. Kemudian yang bersifat memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Kemudian pada hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Gadai sebagai jaminan adalah benda bergerak. Hipotek sebagai jaminan adalah benda-benda tidak bergerak. Selanjutnya, asas-asas dan hak kebendaan. Hukum memaksa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam undang-undang atau tidak boleh disimpangi. Dapat dipindah tangankan semua hak kebendaan dan dapat dipindah tangankan juga benda yang lain. Asas individualitas objek kebendaan selalu berada pada benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual. Kemudian asas totalitas, hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Asas tidak dapat dipisahkan. Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Kemudian asas prioritas. Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atau hak milik, egendom, meskipun luasnya berbeda-beda. Asas percampuran, apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap. Asas publitas, hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Kita melihat pada cara memperoleh hak kebendaan itu sendiri. Yang pertama dengan pengakuan, dengan penemuan, dengan cara menciptakan. Kemudian dengan cara daluarsa, dengan pewarisan, dengan cara turunan, dan dengan penyerahan atau levering. Kemudian selanjutnya hak kebendaan itu juga bisa hapus. Nah, hapusnya hak kebendaan dilihat dari salah satunya adalah benda itu lenyap atau musnah. Ya. Kemudian yang kedua dipindah tangankan. Yang ketiga pelepasan hak. Kemudian yang keempat daluarsa. Yang kelima karena pencabutan hak. Demikian beberapa tema dan sedikit paparan pada materi kali ini yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dalam memenuhi pengetahuan kita tentang hukum keperdataan khusus pada hak kebendaan. Terima kasih dan selamat malam.